Biasanya orang yang sakit pinggang itu di sini bagian yang paling sakit. Ini bagian yang paling sakit, urat yang di sini bagian yang paling sakit. Tapi cara pijitnya supaya rasa sakit di sini hilang, teman-teman bisa memijit pada bagian ini. Ini pijat dengan cara menekan seperti ini, tekan begini di bagian ini. Kemudian tekan begini ke atas, dari bagian ini ke atas begini. Ini adalah cara terbaik untuk mengatasi saraf kejepit di pinggang. Ini adalah titik pijat yang paling saya yakini bahwa ini bisa menyelesaikan kasus-kasus sakit pinggang seperti dalam beberapa video yang ada di channel ini. Kalau kita sudah memijat pada bagian bawah ini, ya di bawah mata kaki, titik keempat, ini titiknya 1, 2, 3, 4. Titik inti yang tidak boleh terlewatkan untuk pemijatan orang-orang yang mengalami sakit pinggang dan saraf kejepit. Kemudian setelah itu pegang begini dari bawah. Kemudian cek apakah orang yang sakit pinggang pernah mengalami keseleo. Jika pernah mengalami keseleo, maka pada saat ditarik seperti ini, itu bisa bunyi. Nah, setelah itu cek kembali, di sini sudah tidak sakit lagi biasanya kalau pemijatan pada bagian ini dilakukan dengan benar. Kemudian di sini rasa sakitnya bisa berkurang setelah dipijat pada bagian bawah dan di bagian ini. Kalau rasa sakit di sini sudah berkurang, maka selanjutnya pijatannya mengarah lagi ke titik keempat di sini. Di sini direlaksasi. Ini titik yang sakit biasanya teman-teman untuk orang yang sakit pinggang. Titiknya di sini, tekan begini. Kemudian di bagian depannya. Tapi jika ini terasa sangat sakit sekali, maka teman-teman boleh memindahkan pijatannya ke sini. Tarik dari atas ke bawah seperti ini, ya. Di ujung otot betis, tarik dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah pijat seperti ini, tarik terus sampai sedikit agak berkurang rasa sakitnya. Nah, kalau ini masih sakit terus, pindah ke titik pijat lainnya, yaitu pada bagian paha. Pada bagian paha kita bisa memijat otot yang ada di sini dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah seperti ini. Ini terasa sedikit agak sakit dan biasanya bukan agak sakit lagi, teman-teman, ya. Yang belum subscribe silakan untuk tekan tulisan subscribe yang berwarna merah di bawah video ini untuk mengikuti tutorial pijat selanjutnya. Di sini bisa ditekan dari atas ke bawah. Tapi jika ini masih terus-menerus sakit, maka imbangi lagi dengan pijitan dari belakang. Diimbangi pijatan dari belakang seperti ini. Kemudian teman-teman bisa memijat kembali di depan begini untuk merelaksasi otot yang ada pada bagian belakang dan bagian dalam paha. Ini sudah mulai berkurang sakitnya jika pemijatannya dilakukan dengan benar. Rasa sakit pada bagian ini akan sedikit demi sedikit berkurang. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggerakkan tempurung lutut seperti ini. Tulang yang ada di sini digerakkan seperti ini. Jika ini sudah digerakkan, maka biasanya rasa sakit yang ada di bagian ini mulai berkurang. Dan di sini pun mulai berkurang. Tarik dari atas ke bawah, jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya dari bawah ke atas seperti ini, maka itu akan menimbulkan cedera pada bagian otot paha. Jadi dari atas ke bawah. Kemudian di belakang juga dari atas ke bawah ditarik begini, kemudian relaksasi betis seperti ini. Dari atas ke bawah di bagian belakang. Dari atas ke bawah di bagian belakang. Dari atas ke bawah di bagian belakang. Seperti ini. Di sisi kiri kanan tulang kering, ya. Ditarik dari atas ke bawah. Kemudian
Teman-teman bisa luruskan kembali kaki dan tekan dari bawah ke atas di bagian luar tulang kering seperti ini. Di berikutnya lagi berjarak, dipijat di sini, dipijat lagi di sini, kemudian ulangi lagi dari sisi kiri tulang, dari sisi tulang, terus dari bawah ke atas sampai di sini sedikit agak memutar, kemudian sedikit agak memutar begini. Setelah selesai pemijatan, lakukan relaksasi seperti ini untuk menghindari cedera pada bagian otot yang sudah kita pijat. Direlaksasi seperti ini, hanya tangan saja yang bergerak dan tidak memberikan tekanan yang sangat kuat. Ini direlaksasi. Kemudian pijat pada punggung kaki seperti ini. Pijat pada punggung kaki seperti ini. Kemudian menekan seperti ini di bagian ini. Tekan di sini, teman-teman. Tekan di sini. Kemudian lakukan pemijatan pada telapak kaki seperti ini. Jadi pemijatan kakinya seperti ini di telapak kaki. Dari bawah ke atas, dari belakang tumit ke ujung, teman-teman, seperti ini. Kemudian setelah itu dorong ke atas sambil menekan pada bagian ini. Dorong ke atas, kemudian setelah itu teman-teman boleh merelaksasi pada bagian jari kaki seperti ini. Direlaksasi seperti ini. Teman-teman bisa lihat relaksasinya seperti ini di bagian jari kaki seperti ini. Teman-teman bisa melihat. Tapi jika ini dilakukan pada orang-orang tertentu, itu akan menderita sakit, tapi tidak membuat orang yang kita pijat itu merasa sakit setelah selesai pijat. Semua akan rileks. Tekan seperti ini. Cara pijat jari kakinya. Kemudian setelah pemijatannya dilakukan, kita kembali relaksasi. Tekan seperti ini, ya. Kemudian tahan di bawah seperti ini supaya tidak meleset ke kiri dan ke kanan. Tahan beberapa detik, kemudian dorong dari bawah ke atas seperti ini untuk relaksasinya. Tadi rasa sakit di sini bisa hilang kalau cara pemijatannya diikuti dengan benar sesuai dengan yang ada di video ini. Jadi dipelajari dulu videonya, baru diterapkan pada orang-orang di sekitar Anda. Jadi ini adalah message basic, ya, cara pijat dasar, teknik dasar pijat refleksi yang bisa dipakai untuk terapi. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat dari arah sini, ya. Oke, sudah. Ya. Tekan di sini satu, titiknya satu. Kemudian pada bagian ini tekan, kemudian di bawah. Ini biasanya sakit, ya. Ini bergerak karena kesakitan, tapi kalau sakit di sini seperti yang sebelumnya tadi di kaki yang sebelah kiri, itu ditekan di bawah sini. Kalau ditekan di sini yang benar, ketika ditekan di belakang sini, maka akan terasa di punggung kaki dan telapak kaki. Tekan di sini, teman-teman, ini bisa bergerak di ujung. Nah, cara pemijatan berikutnya, tekan lagi pada bagian ini. Tekan pada bagian ini, seperti ini. Tekan-tekan di sini, ya. Kemudian tarik dari atas ke bawah di bagian otot paha. Kalau kesakitan di sini, jangan dipaksa untuk memijat terus, tetapi cukup ketahui saja bahwa ini sakit dan tarik otot betis seperti yang di sebelah tadi, seperti ini. Ya. Tarik seperti ini, teman-teman, ya. Tarik seperti ini dari atas ke bawah sampai rasa sakitnya mulai berkurang. Tapi jika tidak berkurang juga, tekan lagi begini, gerakkan begini. Gerakkan begini sampai rasa sakit yang ada di sini berkurang.
sampai rasa sakit di sini mulai berkurang dan rasa sakit yang ada di belakang mulai berkurang. Nah, sekarang selanjutnya pemijatan di bagian bawah. Teman-teman boleh memijat dari bawah ke atas begini. Kemudian di sini dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas di bagian luar, tekan di sini. Ini urat yang sering sakit, teman-teman. Kebetulan ini dikencangkan, ya coba kencangkan, Pak. Nah, ini dari bawah ke atas. Tarik begini. Ini menekan hanya jempol. Selanjutnya begini. Jadi ini video lengkap, teman-teman. Silakan disimak terus sampai ke pinggang nanti. Ini adalah cara pijat untuk sakit pinggang dan cara pijat untuk saraf terjepit atau saraf kejepit. Ya, massage terapi, ya, pijat terapi, relaksasi otot, relaksasi urat-urat saraf yang bisa memberikan efek penyembuhan untuk saraf kejepit dan sakit pinggang. Tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini. Tarik lagi dari atas ke bawah seperti ini. Tarik dari atas ke bawah, kemudian di dalam juga ditarik dari atas ke bawah. Tarik lagi dari atas ke bawah. Seperti ini, kemudian relaksasi punggung kaki seperti ini. Selanjutnya dipijat pada bagian ini. Tekan begini, itu akan memberikan efek relaksasi pada bagian otot paha tadi. Kemudian pijat telapak kaki seperti ini. Pijat telapak kaki seperti ini. Ke arah samping, ke arah samping, seperti ini. Kemudian pijat pada jari kaki seperti ini. Pijat pada jari kaki seperti ini. Yang bergerak itu hanya telunjuk dan jempol di atas jari. Jadi ini adalah tutorial lengkap pijat untuk sakit pinggang, pijat untuk saraf terjepit, terapi pijat untuk yang diponis saraf terjepit di pinggang belakang, ponis saraf terjepit pada tulang belakang. Langkah-langkahnya diikuti dengan benar. Silakan di-subscribe yang belum subscribe. Ikuti video ini dengan benar. Bantu orang di sekitar Anda untuk menyelesaikan sakit pinggang dan saraf terjepit. Tekan dari bawah ke atas seperti ini. Yang selanjutnya, setelah kita relaksasi seperti itu, maka kita relaksasi kembali ototnya seperti ini. Kemudian ini hanya mengikuti gerakan ototnya ya, dan tangan kita tidak menekan terlalu keras seperti ini. Kemudian satukan kaki seperti ini, kemudian tekan ke atas dan relaksasi dengan menggerak-gerakan seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan gerakan seperti ini, tekan beberapa saat. Kemudian memukul seperti ini untuk merelaksasi urat-urat saraf yang sudah kita pijat supaya tidak menimbulkan rasa sakit setelah pijat. Teman-teman bisa mengikutinya. Pukulannya perhatikan, ini tidak memukul mengambang ya, tapi menekan, tahan, tahan, memukul, tidak menggunakan sepenuh tenaga, tetapi hanya rileks saja. Kemudian kembali gerakan begini untuk memberikan efek relaksasi pada orang yang kita pijat, sehingga tidak ada rasa sakit sedikit pun setelah selesai dipijat. Selanjutnya, teman-teman boleh memijat pada bagian sisi paha ya. Tekan begini. Biasanya kalau orang yang saraf kejepit itu akan sakit kalau ditekan pada bagian ini. Otot urat tendon yang ada di bagian samping paha ditekan ke arah dalam begini, itu sakit untuk orang yang saraf terjepit. Tekan begini, ulangi lagi dari atas, sampai rasa sakit yang ada pada bagian paha itu hilang. Kalau sudah diulang 2 kali, 3 kali, ini yang sudah yang ketiga. Ini sudah yang ketiga, ini akan hilang teman-teman.
Nah, di bagian ini pun bisa dilakukan pemijatan seperti ini. Oke. Tekan, terus diulangi 2-3 kali boleh. Seperti ini. Untuk merelaksasi urat tendon yang ada pada samping paha. Selanjutnya biasanya orang yang sakit pinggang itu identik tembus ke perut rasa sakitnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini dalam posisi terlentang dulu teman-teman ya. Dalam posisi terlentang seperti ini. Kita pijat pada bagian perut seperti ini dari atas ke bawah. Ke arah samping. Setelah itu baru kita pijat seperti ini. Jangan menekan terlalu dalam dan jangan menekan perut dari bawah ke atas karena itu berbahaya untuk orang yang kita pijat. Alasannya ketika kantong kemih full kemudian ditekan dari bawah ke atas itu akan memberikan efek yang kurang nyaman pada kantong kemih dan usus. Tarik dari atas ini hanya untuk otot perut, bukan isi perut. Ya. Tarik dari atas ke bawah. Ini kemudian lurus, tarik dari atas ke bawah, terus dari atas ke bawah seperti ini, terus lurus. Kemudian setelah itu teman-teman boleh menggunakan jempol begini, perhatikan tangan saya. Nanti ini dari samping kita mencubit besar pada otot punggung. Untuk orang yang menderita sakit pinggang biasanya otot ini tidak seimbang. Otot yang kiri dan kanan. Kalau tadi kesakitan, sekarang sudah tidak sakit. Betul Pak? Sudah tidak sakit lagi. Di pertama tadi saya pijit itu sakit. Maka kalau video ini dipraktekkan, mungkin pada saat sambil memijat, kemudian mempraktekkan, bisa jadi setelah selesai pijat, sakit pinggang atau saraf terjepitnya sudah hilang. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihatnya pada posisi tengkurap. Oke, nah selanjutnya teman-teman bisa tarik di paha begini. Otot paha tarik ke arah bawah seperti ini, tidak sebaliknya. Dari atas ke bawah seperti ini, kemudian tekan di sini, terus sampai ke bawah. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menekan dari atas ke bawah. Tekan dari atas ke bawah. Bukan sebaliknya ya. Tidak untuk dari bawah ke atas. Ini tidak boleh. Dari atas ke bawah. Tekan dari atas ke bawah. Kemudian kita posisi seperti ini teman-teman. Relaksasi dulu. Kemudian dicek apakah pergelangan kaki bermasalah. Ini ada bunyi ya. Nah, ini ada bunyi. Teman-teman mungkin bisa dengar. Nah, ini ada bunyi krek-krek-krek. Caranya pegang begini. Pegang begini, teman-teman. Kemudian tekan di bawah. Sambil menggerak-gerakkan tangan di depan seperti ini. Ya. 3 jari bergerak di depan. Kemudian pukul di sini ya. Relaksasi di sini supaya tidak ada rasa sakit setelah selesai pemijatan. Selanjutnya tekan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kemudian tekan seperti ini dan tarik lagi dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Seperti ini, kemudian teman-teman bisa menginjak di sini, tetapi ini injakannya tidak terlalu menekan, hanya menahan saja dan menggerakkan kembali pergelangan kaki. Biasanya ini bunyi kalau terlalu bermasalah. Nah, ini ada bunyi krek. Cara pegangnya boleh dilihat. Kemudian relaksasi di sini, setelah itu memukul pada bagian ini. Dan untuk merenggangkan, untuk merelaksasi otot paha, teman-teman bisa melipat seperti ini ya. Melipat seperti ini. Tetapi jika orang yang bermasalah pada lutut, jangan memaksakan untuk melipat. Cukup lipat secukupnya. Kemudian
teman-teman bisa merenggangkan kaki seperti ini dengan posisi seperti ini, kemudian tarik dari atas ke bawah seperti ini. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Tekan dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Kemudian tekan di sini teman-teman, menggunakan berat badan. Terus tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi. Kemudian dari arah luar, di bawah urat tendon yang ada di samping paha, tekan, tekan ke arah dalam, tekan secukupnya, tidak terlalu keras, tidak terlalu keras, sampai ke bagian tulang panggul. Di ujung bawah tulang panggul, teman-teman boleh mulai sedikit menekan, kemudian naik lagi begini, naik lagi begini, kemudian naik lagi begini. Maaf, jangan dikunci Pak badannya, rileks saja, ya, rileks saja. Nah ini biasanya ada orang yang mengunci karena kesakitan, itu sebaiknya disarankan untuk tidak mengunci badannya, ya. Rileks saja Pak, coba rileks, ya, jangan tegang. Oke, ini tekan, kemudian ditekan di sini, mengarah ke atas pada bagian tulang bokong, seperti ini. Kemudian tekan lagi ke atas seperti ini, sampai ke atas seperti ini. Nah, biasanya rasa sakit yang hebat akan muncul di bagian ini untuk kasus yang saraf terjepit dan sakit pinggang. Itulah yang menyebabkan otot punggung ketarik sehingga membuat bentuk tulang belakang menjadi tidak normal, ada yang renggang dan biasanya ada yang bergeser posisinya. Sekarang teman-teman bisa lihat lanjutannya. Sekarang ini tekan begini di bagian pinggir tulang panggul, di sisi tulang panggul, putar-putar begini. Kalau masih juga terasa sakit, teman-teman bisa menggunakan jempol begini di sisi kiri kanan tulang panggul. Kemudian setelah itu direlaksasi menggunakan jempol otot punggungnya, tapi tidak menekan terlalu dalam, hanya direlaksasi dulu sampai ke atas. Ini tidak memijat terlalu keras dulu, tidak menekan terlalu keras dulu, direlaksasi dulu pada otot punggung. Ya, disimak videonya. Kemudian yang belum subscribe silakan untuk tekan tombol tulisan merah di bawah video ini yang bertuliskan subscribe. Tekan tulisan subscribe, kemudian bagikan video ini agar bermanfaat buat orang banyak yang menderita sakit pinggang dan saraf terjepit. Tekan dari bawah ke atas. Selanjutnya tekan lagi begini. Tekan begini dari bawah ke atas. Terus sampai ke atas secara pelan-pelan. Mulai tingkatkan tekanannya. Gunakan lutut untuk menyangga sikut agar tekanan pada jari tangan dan jempol itu bisa lebih maksimal di sisi kiri kanan tulang belakang untuk memperbaiki posisi tulang belakang yang bermasalah karena saraf terjepit di pinggang, saraf terjepit tulang belakang, saraf terjepit di yang mengarah ke leher. Itu bisa sembuh. Ulangi lagi. Tekan dari bawah ke atas begini teman-teman. Tapi ingat, tidak boleh memijat satu telapak tangan dari ujung tulang ekor, kemudian 4 jari di sekitar ini tidak boleh dipijat, ya. Jangan pernah memijat pada bagian itu. Karena akan sangat berbahaya jika memijat pada bagian itu. Tekan dari bawah ke atas seperti ini, teman-teman. Menggunakan berat badan. Ulangi lagi dari bawah ke atas sampai ini bisa menggunakan feeling,
ya, perasaan bahwa di sisi kiri kanan tulang belakang itu tidak ada lagi otot yang terasa sakit pada saat ditekan. Waktu pertama saya tekan tadi, Pak, sakit ya. Sekarang sudah tidak sakit lagi. Ini ya. Pada saat pertama ditekan tadi sakit, dan sekarang ini ototnya, tulang punggungnya sudah bisa dilihat sudah baik. Dan tidak ada lagi otot yang bermasalah pada bagian tulang belakang. Jadi tulang belakang bermasalah, saraf terjepit di tulang belakang, saraf terjepit di pinggang belakang, itu bisa sembuh jika mengikuti tutorial ini secara baik. Nah, sampai di atas teman-teman, ini cubit-cubit besar pada bagian ini untuk menghindari saraf terjepit di leher. Ya, ini di cubit-cubit besar seperti posisi tangan saya. Yang bergerak adalah jempol yang menahan dari depan. Kemudian pijat dari ujung tulang belikat seperti ini ke atas. Nah, pijat begini ke atas. Pijat begini ke atas. Pijat begini ke atas. Kemudian untuk merelaksasi otot punggung, tulang belikat dan lengan atas, teman-teman bisa melipat tangan seperti ini, kemudian dorong dari bawah ke atas seperti ini. Mulainya dari sini, kemudian ini bisa 2 atau 3 kali didorong dari bawah ke atas, jangan sebaliknya. Kemudian dorong begini. Posisikan tangan di ujung tulang belikat seperti ini, kemudian tarik ke atas. Seperti ini. Dari bawah ke atas tarik seperti ini. Bagikan video ini teman-teman supaya banyak orang yang bisa terbebas dari sakit pinggang, banyak orang yang bisa sembuh dari saraf terjepit. Kemudian selanjutnya posisikan begini dan tekan di bagian ini. Tekan ke atas, tahan saja, baru dilepas. Selanjutnya di sebelah kanan, sama perlakuannya, dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian cubit besar untuk menghindari pundak kaku, untuk menghindari saraf leher terjepit. Tekan di sini, tarik dari bawah ke atas seperti ini. Tarik dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian setelah itu luruskan tangan kembali, kemudian tekan pada bagian ini dan tekan dua-duanya, goyang tulang belikat seperti ini. Dan cubit besar di sini. Kemudian relaksasi kembali, teman-teman. Ini ringan saja, tidak lagi menekan, tetapi hanya merelaksasi untuk memberikan efek rileks pada otot yang sudah kita pijat tadi. Di ringan lagi. Kemudian pijat begini ringan. Kemudian selanjutnya seperti ini. Nah, jika cara ini diterapkan teman-teman, ya, saya yakin sakit pinggang bisa sembuh kurang dari 30 menit. Insya Allah. Oke, teman-teman, ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan harapan saya teman-teman bisa mempraktikkannya pada orang lain yang menderita sakit pinggang, yang menderita saraf terjepit, atau yang diponis saraf kejepit di pinggang, saraf kejepit di tulang belakang, ya, kaku pada otot perut, sering pegal pada kaki. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.